Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning. How are you today? Thank you. I'm fine also. Oke, hari ini tanggal 23 Mei, minggu keberapa? Minggu ke-10 ya? Minggu pertemuan yang ke-10. Jadi ada satu kelompok yang akan presentasi. Kelompoknya dari Yansah, harus akan dua. Yansah dan aduh, Yansah dan Tony, Rehan Tony ya itu ya. Ya kan? Arik dan Ramzi ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Minggu depan kita bisa presentasi. Jadi benar-benar harus dipersiapin ya untuk kelompok 6 dan kelompok 7. Kelompok 5 hari ini ready kan untuk presentasi? Ready dong, masa enggak? Kayak gitu. Jadi besok kelompok 6 dan 7 ya ada desain 3D, Tony Arik Ramzi, sama kelompok 7 BOEI itu. Kalau enggak, kalau ada hal lain yang bisa kalian presentasikan dan memang bukan mengampuni ya, maksudnya memang bidangnya kalian untuk bisa meningkatkan SEO-nya kalian dan mau ganti jenis merek atau produknya itu juga nggak apa-apa gitu. Oke. Kita sapa dulu ya teman-teman kita yang ada di Zoom. Ada ada Ade Muhammad Rasid. Hati-hati di jalan ya, Dek. Terus ada Maulana Fakih. Bukan di sini orangnya, Fakih ya. Terus ada Ihsan Mustafa, kayaknya dia lagi di Novotel deh. Kalau klip di, ya kan? Oh, ya kamu di kantor kelurahan. Terus ada Maulana Fakih, ada Reva Aska, ada Muhammad Alfi. Terus, oh yang kalau Revasa kan ada kerjaan, kalau Rehan yang katanya lagi sakit, jadi GWS ya buat Rehan. Ya TTA ya, ya TTA. Terus ada Eka, padahal Eka tadi udah bilang sampai kampus. Oh mungkin dia lagi di bawah. Oh iya lagi di Chai. Sama ada Sabda. Oke. Jadi kita akan coba cek untuk materi pertemuan hari ini. Sebelum lanjut, ada yang tahu nggak SEM itu apa? Bukan SEM PLS ya, beda. Itu agak berat karena pertama kali ngeliat SEM, aduh, kok saya ada SEM PLS, agak rumit gitu. Ya, search engine marketing. Tahu nggak itu apa? Search engine marketing itu apa? Hmm. Kalian pernah dengar nggak? Kalau nggak bukan dengar, pasti kalian udah pernah dong ngeliat atau menemukan ada tulisan ADS, ads. Nah, itu merupakan salah satu dari si SEM tersebut. Jadi iklan. Ada Facebook Ads, ada Google Ads, ada Instagram Ads, ada apa lagi ya? Line Ads nggak ada ya kalau lain ya. Twitter juga nggak ada ya sepertinya. Twitter ada nggak sih? Apa? Hah? Iklan. Twitter. Tapi ads gitu ada Twitter. Ada ya? Ada Twitter Ads kayak gitu. Cuman kan kalau yang familiar, oh sama YouTube Ads gitu. AdSense gitu. Nah, itu biasanya ada di Facebook, Instagram, YouTube gitu.
Nah, itu kalau misalnya kalian udah banyak ads itu banyak banget, nggak hanya di dalam segi postingan, nggak hanya dari segi segi apa ya, hanya sekedar iklan. Tapi kalau di dalam Instagram yang memang Kak itu udah geluti banget ya di dalam Instagram itu, oh TikTok ads, TikTok juga punya AdSense-nya, ya kan? Nah, di dalam Instagram dan TikTok itu nggak hanya dalam sekedar postingan, tapi ada juga yang namanya dia ngebuat satu satu macam bisa posting di dalam story-nya kalian. Misal kalian lagi searching nih, lagi ngeliatin teman-teman kalian punya story, terus bisa tiba-tiba muncul AdSense atau Instagram Ads gitu di dalam ininya. Nah, itu sebenarnya juga mempengaruhi dari kalian punya kebiasaan atau behaviornya. Jadi kayak misalnya nih, kalian lagi suka, jangan dipisah ya ngomong behaviornya. Nah, kayak misal kalian nih, kalau kayak kayak Kafit ini lagi suka banget snorkeling, lagi suka banget main ke pulau, suka banget ngeliatin story-story atau ngeliatin orang-orang main jet ski kayak gitu. Tanpa disadarin, Instagram Ads akan memunculkan story-story dari orang yang udah mengiklankan atau mempromosikan dia punya layanan jet ski-nya, dia punya layanan open trip-nya gitu. Terus padahal Kavit itu di Instagram sama kalau di Instagram Kavit nggak sama sekali nge-searching atau ngeliat-liatin dari, oh enggak, bukan nggak sama sekali, pernah sekali Kavit ngeliat di pencarian Kavit, Kavit searching IG-nya si layanan jet ski itu. Nah, yang Kavit tahu itu Kavit taunya dari TikTok. Nah, biasanya kayak gitu ya, kita kita ngeliat dia di video TikTok, kita cari profilnya, ada lah di Instagram, ya kan? Dari situ, padahal cuma sekali itu aja deh. Kavit udah nggak pernah lagi ngeliat-ngeliat dari pencarian-pencarian yang ada di apa namanya kalau di Instagram itu source ya, ya nggak sih? Source ya. Kalau untuk yang looking for kayak gitu di source itu, Kavit sama sekali nggak pernah ngeliat lagi. Cuma mau ngefollow satu itu layanan penyewa jet ski. Dari situ, setiap Kavit mau ngeliat story-storynya Alfi, ngeliat storynya Tony, ngeliat storynya Hikmal, storynya Eka, Alen, cuman kayak gitu, pasti ada yang namanya jeda. Kavit lagi ngeliat storynya Ale dan Encon. Nanti ada namanya muncul story iklan story kayak gitu tentang layanan jet ski, layanan open trip, baru nanti the next-nya ke story-nya Tony kayak gitu. Nah, itu dia udah bisa ngebaca AI-nya. Udah bisa ngebaca, oh ternyata si Fitra nih lagi pengen banget cari layanan penyewa jet ski gitu. Kebetulan dia yang apa yang menyewakan jet ski ini lagi mempromosikan story dia melalui story IG Instagram Ads-nya kayak gitu. Paham gak yang Kak maksud apa? Kayak gitu. Terus nggak hanya itu, tanpa kalian tanpa kalian sadari juga, misalnya kalian lagi searching nih di mana, TikTok sama Instagram aja ya case-nya. Kalian lagi fokus, lagi dicari-cari, ibaratnya kayak apa ya? Kalian, misal Tony nih suka banget naik gunung, lihatlah di TikTok cewek-cewek naik gunung atau cowok-cowok naik gunung, terus apa? Dia pakai pakai atribut gunung, naik gunung kayak gitu ya. Terus pakai tas keril, sepatunya. Nah, padahal Tony itu cuma ngeliatnya di TikTok doang. Tanpa Tony sadarin, di Instagramnya itu udah mempengaruhi Tony untuk bisa memunculkan Instagram Ads atau iklan-iklan yang terkait tentang naik gunung. Kenapa bisa? Karena dia ada, kalau menurut Kavit ya, dia ada satu satu connecting yang bisa baca AI-nya dari si Tony itu. Tony lagi suka apa? Semuanya. Entah itu dari marketplace,
entah itu dari sosial media, itu pasti akan connecting. Kalau misal kalian kayak tadi case-nya Tony lagi suka naik gunung, pasti nanti di Shopee, di Tokopedia, entah dimanapun itu, dia akan memunculkan beberapa atribut dari naik gunungnya. Karena memang saat itu Kavit lagi saat ini Kavit lagi ngerasain yang seperti itu. Kavit lagi suka banget nih. Yang tadi Kavit bilang open trip naik ke pulau sama naik jet ski. Gak tahu kenapa Shopee Kavit yang padahal Kavit nggak pernah ngelihat atribut-atribut dari snorkeling bisa muncul tuh atribut-atribut snorkeling. Padahal Kavit hanya ngelihat atribut snorkeling itu hanya di TikTok doang. Gitu karena ada satu muncul video cewek lagi snorkeling, dia atributnya tuh bagus. Jadi Kavit ngelihat dari dia punya TikTok Shop ya namanya TikTok Shop kayak gitu. Tapi di Shopee atau di Tokopedia Kavit bisa muncul entah itu satu atau dua. Jadi tuh lagi mencoba mempengaruhi Kavit. Gue bisa nih memunculkan yang lu mau tanpa lu harus cari gitu. Karena berdasarkan satu device. Nah, satu lagi, ini di luar dari SAM sih sebenarnya. Satu connecting. Kak Hafid lagi bahas tentang connecting. Kalian tahu nggak di Instagram? Di Instagram itu ada dua fitur blokir. Enggak, bukan report and spam. Ada yang namanya blokir, blokir, blokir to, sama blokir all search. Kalau nggak salah ya. Coba Kawit mau blokir yang saya dulu. Enggak. Ini Kawit lagi mau coba blokir yang saya. Nah, nih. Ada yang namanya blog yang sah dan semua akun yang mereka buat atau mereka pernah. Kayak gitu. Sama blog yang sah tok. Ya kan? Nah, di sini Kavit pikir blog yang sah yang pertama yang other accounts itu adalah just blokir kalau gue ngebuat satu account dengan nomor dan nama yang sama. Bukan nama yang sama, dengan nomor dan alamat email yang sama. Kayak gitu. Sama blok yang sah, ya udah blok yang sah biasa aja gitu. Ada satu ketika, Kavit mau cerita sedikit, curhat. Kita balikin dulu ya nanti. Nggak gue blokir kok yang sah, tenang aja. Salah. Bentar, Kavit mau balikin dulu. Oke. Ada satu case di mana Kavit lagi, loh, kok not now dong, tolong Eca. Dah. Jadi ada satu ketika, Kavit coba nih, ada Kavit diblokir sama teman Kavit. Ya kan, diblokir sama teman Kavit. Kavit pikir, misalnya nih Yansa udah ngeblokir Kavit. Kavit pikir, Yansa setelah ngeblokir, itu langsung yang namanya ngehapus akun, ngetutup akun. Jadi, Kavit punya beberapa akun, fake account, atau Kavit juga megang beberapa IG yang ada di EA ini ya. Maksudnya, itu Kavit coba search, Yansa itu nggak ada. Kavit pikir Yansa itu langsung tutup akun. Ya kan? Nah, tapi si Incan itu bisa ngeliat Yansa. Gitu. Langsung kan mikir, kok bisa ya? Si Incan ini bisa ngeliat IG-nya Yansa, kok gue nggak bisa? Padahal gue udah coba pakai IG-nya, misal pakai IG-nya IG IG-nya dari IG-nya AI gitu, gue coba searching. Ya kan? Nggak ada. Aneh kan di situ. Dan ternyata IG itu ngebuat satu satu apa ibaratnya ya? Satu algoritma yang dimana lu banyak akun di satu HP, lu kalau udah diblokir yang bagian pertama itu, lu nggak akan bisa ngeliat dia. Tapi kalau hanya blok doang, itu akun Kavit yang banyak itu masih bisa ngeliat si Yansah. Kayak gitu. Jadi ada enak dan nggak enaknya juga. Kayak misalnya Yansa nih spam.
ya kan? Kafid ngeblokir Yansa, udah Yansa nggak bakalan bisa ngeliat Kafid seterusnya gitu. Tapi kalau nggak enaknya adalah ya udah kita putus hubungan gitu, nggak ada komunikasi-komunikasi lagi. Benar-benar lost kecuali Kafid harus open blokir Yansa kayak gitu. Nah, itu yang disebut yang namanya connecting. Padahal IG-nya AI itu sama sekali nggak Kafid buat. Ya kan? Kafid kan sama sekali nggak ngebuat. Emailnya beda, nomor HP-nya beda. Tapi karena IG AI adanya di HP Kafid, ya udah Kafid nggak akan bisa ngeliat Yansah. Kecuali IG AI ada di HP-nya Ica. Maka Ica juga bisa ngeliat Yansah melalui IG AI. Begitu. Itu algoritmanya Instagram. Pasti kalian baru tahu ya? Baru tahu ya? Itu Kafid ngeliat-liat dulu seperti apa maksudnya dari si Instagram gitu. Dari sini ada yang mau ditanya? Kenapa Pung mau nanya? Oke. Nah, yang tadi, SEM itu apa sih? SEM itu Search Engine Marketing. Jadi yang mengiklankan beberapa beberapa produk kalian di dalam website. Entah itu dari Google Ads, dari YouTube Ads, dari Instagram Ads. Tapi kalau Kafit lebih lebih bukan proper ya, lebih paham dari di Instagram Ads-nya. Karena kan ngeliatin kan setiap hari 24/7 pasti kita ngeliatin story-story IG orang. Kayak misalnya Alfi lagi ngeliatin story-story IG cewek-cewek, Tony juga lagi ngeliatin IG-IG para pendaki gunungan. Tiba-tiba ada yang muncul apa, kayak gitu. Ya kan? Maksudnya tiba-tiba ada satu iklan yang akan muncul. Misal Alfi sekarang lagi suka apa? Iya, apa? Apa? Oh, lagi suka lagu-lagu. Nanti pasti akan ada yang namanya promo-promo, entah itu konser, entah itu download-download lagu dari apa, atau subscribe apa, kayak gitu. Bener nggak? Iya, konser-konser atau subscribe apa, kayak gitu. Itu pasti akan muncul karena dia akan ngebaca dari AI-nya. AI-nya Instagram tuh udah akan ngelihat, oh si Alfie lagi suka lagu, maka gue harus bisa memunculkan sesuatu yang bagian dari si lagunya. Kayak si Opung lagi suka main mesin CNC, maka AI dari Instagram, AI dari beberapa platform lain akan memunculkan yang terkait dengan si mesin CNC-nya. Tapi yang kuat adalah satu platform tersebut. Yang misalnya Alfi lagi suka pakai Instagram, maka Instagram yang full mencari yang kuat untuk bisa memunculkan. Kalau platform-platform lain hanya satu atau dua yang dimunculkan gitu. Ya Allah, ternyata ngomong baru 14 menit, Wak. Nah, di sini ada 5 manfaat SEM. Yang pertama, menggunakan iklan berbayar. Sangat menguntungkan untuk mendapatkan konsumen baru. Pasti ya. Dulu Kafit pernah yang namanya pakai pakai TikTok Ads untuk bisa meningkatin viewersnya dari video TikTok Kafit sama followers dari TikTok Kafit. Ya memang dia ada harga, ada kualitas gitu. Kalau misalnya kalian mau ngambilnya 2 hari, range-nya 2 hari, lalu mau ningkatin videonya berapa tayang viewersnya, misalnya kalian mau sampai 20.000 untuk 2 hari, itu ada biayanya 20.000 berapa, 2 harinya berapa, jadi nanti ada diakumulasi untuk biayanya, kayak gitu. Terus dari Instagram juga sama seperti itu, tapi untuk Reels-nya Kavit nggak terlalu pernah pakai karena Reels-nya Instagram itu nggak tahu kenapa bisa lebih memuncak
lebih gampang ditemukan dibandingin TikTok gitu. Kalau kalau misal kalian ngelihat videonya Kak di Instagram, itu bisa sampai nembus viewersnya itu 1,4 juta gitu dibandingin yang di TikTok. Padahal 1,4 juta itu sama sekali Kak nggak pakai apa? Iya, nggak pakai ads. Kak coba ketahui pertama mungkin dari lagu karena kan karena Kak pasang lagu jadi nggak original. Dari situ yang pertama. Terus dari yang kedua apa? Dari kedua mungkin dari captionnya ada hashtag gaya Kak coba lihat dulu. Kak nggak pakai hashtag. Nggak tahu kenapa bisa langsung selain hanya lagu ya kayak gitu. Apa? Iya, tapi di yang kayak Kak pasang lagu lain, enggak yang video original, enggak sih yang original yang di Bali juga dapat 2.000 sekian. Tapi kalau misal Kak video live Instagram itu viewersnya pasti di bawah 500 gitu. Kalau di atasnya mah bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus dari TikTok, dari Facebook, rata-rata marketplace itu akan pakai ads gitu karena mereka lebih berpikir bukan hanya dari SEO-nya. Mikir untuk di bagian SEO-nya, tapi bagi mereka SEM ini lebih menguntungkan dibalik karena dia harus berbayar, tapi ada feedback yang luar biasa yang akan mereka terima. Kayak misalnya followersnya masih seberapa berapa ratus. Setelah dia pakai ads, eh, entah itu video, entah itu kalau misalnya di Google, pasti kan dia akan muncul-muncul beberapa produk di dalam websitenya itu pasti akan naik meningkat untuk dari segi SEO-nya gitu. Dari segi followers, engagement-nya juga akan meningkat. Nah, yang tadi Kak bilang, yang kedua adalah penggunaannya mudah dikontrol dan disesuaikan dengan biaya kalian, dengan budgetnya kalian, dan juga jangka waktu yang ditentukan. Yang tadi Kak bilang, kalian mau pakai ads-nya ini mau berapa lama? Mau 2 hari bisa, mau 3 hari bisa, mau seminggu bisa. Even kalian pakai seminggu atau 7 hari, tapi kalian mau mendapatkan engagement-nya hanya sedikit, misalnya hanya 10.000, itu juga bisa. Maka itu biayanya akan diakumulasi gitu. Terus lanjut ada lagi pencapaian target yang lebih mudah karena terhadap fokus terhadap target pemasaran. Nah, kalau misalnya di Kafit pernah pakainya di TikTok Ads, ada yang namanya kita pasang target pasarnya. Misalnya, ini kalian mau range jaraknya itu mau sampai berapa kilometer, mau berapa mili. Kalau mil itu apa sih? 9 mil, 10 mil. Mil. Iya, mili kecil dong. KM ya, bahasa Inggris KM. Apa sih nggak? Ya pokoknya kayak misalnya 10 mil atau 9 mil, pokoknya mau berapa jarak. Terus kalian akan bisa tentukan mau umur berapa yang akan kalian targetkan. Misal kalian ngejual produk, enggak. Misal Tony ngejual produk-produk apa? Pendaki gunung. Nah, itu itu kan kalau pendaki gunung kan pasti bisa di umur 17 sampai 40 tahun ya. Ya mungkin sekitar segitulah. 17 sampai 40 tahun. Ya, berarti Tony bisa targetin untuk yang ini alat ini bisa 17 sampai 40 tahun gitu. Sama dengan yang sebelumnya untuk memiliki target pasaran yang relevan,
Dan juga kontrol bisa dilakukan secara menyeluruh. Artinya bisa bisa kalian setting untuk ads kalian. Mau ditemukan oleh siapa, mau dimunculkan ke siapa, gitu. Dari ini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Nanya-nanya aja nggak apa-apa. Ya, maksa banget anaknya. Kayak gitu. Nggak ada ya, nggak ada yang mau tanya, berarti lanjut. Nah, ini cara kerja dari Google. Kalau misalnya ini dari Google Ads atau Bing Ads-nya. Oh, ini menurut Proja Proja webnya ya. Projasa Web kalau sini. Yang pertama, pengguna melakukan registrasi pasti dong. Kalau misalnya kalian mau pakai TikTok Ads atau mau apa, pasti kan kalian mesti yang namanya benar verifikasi profilnya kalian kayak gitu. Terus mesin pencari melakukan pelelangan online. Itu artinya kalau mencari melakukan pelelangan online artinya kalian lagi mau setting dan lagi kontrol mau siapa yang mau kalian temu apa munculkan gitu. Terus mesin mencari menampilkan pemenang lelangnya gitu. Lanjut pengguna membayar sejumlah klik yang didapat. Kalau ini dari kalau ini cara kerjanya dari Google Ads ya. Jadi kalau misal kalian Kafit nih, enggak, Tony lagi masang Google Ads dari tokonya dia yang menjual pendaki gunung itu, terus Kafit klik, maka Tony juga harus membayar hal tersebut. Nah ini contohnya, belajar SEO, ya kan? Ini ada tanda ads-nya. Artinya ini lagi diiklan ini. Misal di sini adalah toko atribut pendaki gunung. Ada ads-nya. Karena kan pasti akan muncul yang paling pertama. Diklik, maka nanti Tony harus membayar berapa klik yang akan diklik. Gitu. Kalau yang di bawah-bawahnya itu tuh adalah SEO-nya. Yang bisa memenangkan ads-nya. Nggak menang sih sebenarnya. Yang penting itu pertama setelah ads-nya. Gitu. Itu perbedaan SEM sama SEO. Oke, di sini ada jenis-jenis SEM. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang mau bantu jelasin? Mau sharing? Oke, langsung Con. Di situ juga nggak apa-apa. Boleh. 50. Langsung. Kalau PPC kita ikut di mana itu kan terbayar setiap kali kan mereka distrik oleh pengguna. Jadi kan kalau misalnya jadi balik lagi kita pakainya Instagram gitu. Instagram biasanya ada satu yang itu yang kayak learn more gitu kan. Jadi itu dia akan apa namanya deposit yang ada di Instagram itu akan dibuka gitu. Setiap kali sudah atau calon pengguna itu. Itu untuk berbayar. Dia tuh biasanya jadi dia tinggal berdasarkan
Ayo, itu paid search AdSense sama paid search advertising beda ya? Berarti tadi baru yang pay per click sama paid search AdSense ya? Nah, PayPal. Ada lagi, itu sama kayak PPC, pay per click. Ada lagi CPC, cost per click. Artinya pendapatan kalau misalnya dia dapat klik, benar nggak? Kayak gitu. Cost berarti pendapatan. Terus ada lagi CPM, cost per thousand impression. Berarti kalau dari Instagram suka ada namanya first insight atau impression kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dapetin dari situ. Itu CPM. Itu juga juga bagian dari si SEM-nya. Terus ada pay per call, ada paid search advertising kayak gitu. Oke, thank you. You're welcome. Oke, jadi sekarang langsung mau presentasi kelompoknya Yansa. Yansa mau pakai laptop cafe apa mau pakai laptop sendiri? Boleh. Ya udah boleh. Boleh. Tapi habis Yansa ya. Apa yang skip? Yansanya nanti. Ntar kafe ada telepon dulu ya.
Ini langsung nembak itu udah bisa. Udah itu di sini. Udah. Jadi kita dari kelompok kelompok seadanya. Iya benar. Kita berapa? 8. Kita dari kelompok 8 kita mau kasih tahu show dari jurnal tari. Jadi nah, nah, ini penampakan dari penampakan. Disable. Harus disable. Ya. Nah, ini penampakan dari Google Bisnisnya Jurnal Mentari. Jurnal Mentari itu sama dengan kemarin Sabda jurnal itu di sini. Jadi ada proyek dari Alhamdulillah di sini salah satunya objeknya Jurnal Mentari. Jurnal Mentari adalah salah satu jurnal yang salah satu OJS lingkupnya itu manajemen pendidikan dan teknologi informasi. Di sini udah ada websitenya yaitu dari Pandawan ID dengan jurnal Pandawan ID dan ini punya Mentari. Ya, nah, terus di sini untuk meningkatkan skill dari jurnal Mentari di sini kebetulan salah satu PIC dari jurnal Mentari itu Ale. Jadi Ale sebisa mungkin untuk terus update perkembangan dari konten-konten yang udah Ale bikin baik itu. Jadi kalau Ale bikin konten yang ada di
Instagram, itu sebisa mungkin Ale juga akan posting update-nya di Google Business. Jadi biar bisa naik SEO-nya gitu. Jadi terupdate. Oh, cara itu sih mahal. Yang mana ini dulu? Kok nggak ada semua kalau di sini? Ikut pegang. Mana dia? Kamu sekarang aja. Ya cepat. Nah, kayak gini juga di sini kayak ada call paper. Nah, itu Ali juga kasih tahu kalau misalnya kita mau apa namanya lagi cari artikel-artikel yang bisa submit ke jurnal petani gitu. Nah, itu di situ harganya juga dikasih tahu. Terus kayak ini tadi yang same-nya itu ada di sini nih bagian kirim ke ponsel Anda itu tuh kan ada tulisan learn more gitu kan. Nah, itu bagian dari same ya kan ya. Nah, gitu. Nah, itu bisa diupdate dan bisa diklik ini dan bisa diklik dan bisa langsung nge-link ke homepage-nya Jurnal Mentari. Jadi di situ bisa cari tahu Jurnal Mentari lebih lanjut seperti apa. Ya di yang mesin apa namanya pencarian di Google juga kalau kita klik Jurnal Mentari itu udah kita muncul paling pertama. Berarti SEO-nya udah aktif. Ya betul. Itu kan kurang lebihnya segitu. Lagi. Ada yang mau tanya? Apa? Ya dong. Ini tadi ya. Saya lihat kayak penunjuknya gitu di bulan ini ada berapa? Oh bisa. Ya. Terus ada minimalnya berapa viewers atau berapa orang yang itu jadi peringkat pertama. Jadi adanya itu dia kayak viewboard-nya sih. Dan berapa banyak di tahun ini atau bulan ini. Nah ini visitornya nih dari kemarin tuh ada peningkatan sebanyak 34 viewers. 34 doang yang dari kelihatan. 34 dari supaya Iya itu 34 itu ya 34 orang atau 34 ribu atau 34 views. Ya. Ada tulisan enggak sampai juta. Enggak dong belum Iya, enggak, maksudnya. ini masih on proses ya. Terus yang satu itu average dalam bulan ini, jadi kalau dirata-ratain kayak gitu. Nah, ini itu cuma itu sebesar 21 gitu kenaikan.
Nah, ini tadi kan minta yang per bulan ya. Ini ada hari ini ada Mei tanggal berapa 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 sampai kita bisa lihat ini ada banyak page juga. Kemungkinan sampai tahun lalu juga udah ada di sini bisa dicek aja di jurnal mentarinya. Terus untuk hari ini itu ada penambahan non visitor kayak ini. Terus juga nggak cuma dari negara Indonesia, ada juga dari negara-negara lain. Di sini bisa dibalik. Nah, visitor sana itu emang benar dari Indonesia gitu kan. Terus habis itu ada dari Amerika, Inggris, Belanda, Jerman, Polandia, Malaysia, Kamboja, dan lain-lain. Terus ini total page views-nya ada 15.349. Itu dari awal tiba-tiba mentari dari 2022 sampai saat ini kurang lebih 1 tahun. Paling tinggi pasti bulan apa? Paling tinggi pada bulan apa? Ini benar-benar ada. Tahun ya? Iya benar. Ada Tinggi pasti Mei. Bukan tahun sih, tapi ini masih tahun. Coba ya lagi. Iklan guys. kalau dari grafiknya di sini cuma bisa dilihat dari 3 bulan terakhir. Cuma yang terakhir ini ada yang paling tinggi. Cuma kabar. Yang paling tinggi ini kalau masalah kita open traffic di sini itu di bulan Maret. Ya karena Maret itu terbitan mentari kan. Jadi mungkin banyak yang orang-orang mau melihat artikelnya udah publish apa belum. Itu biasanya tertinggi ya di Maret dan September karena terbitannya di 2 bulan ini. Thank you, Lex. Sama-sama yang saya. Nah, Ada lagi yang mau nanya? Apa Jihan mau nanya? Nanya apa sih? kalian udah makan belum? Gimana sih? Apa pun dibedain dengan ada sama Boleh ada pertanyaan? Langsung aja Ji. Ngomong. Ada pertanyaan enggak guys? Cuek. Dan itu penelitian ini. Tapi tadi benernya enggak tapi? Yakin. Yakin. Tidak maksudnya itu. Enggak ada. Enggak ada. Oke. Nah, Kak Ida menanya, apa Kak Ida? Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ocit, Cit, lagi mau Ya, cari aku kemana? lagi ini mau ke rumah sakit. Oh, siapa yang sakit? Orang. Ya tahu orang. Ya udah GWS ya yang lagi sakit. Katanya Rehan Ya, lagi ya. sakit GWS, guys. Rehan kangen nggak? Rehan kayaknya Kenapa? kangen sih. Rehan kayaknya Rehan kangen kangen. itu. Rehan kangen sama Ocit maksudnya. Enggak. Terus, Ya, hati itu. terus, oke, ada lagi mau ditanya? Ada yang mau presentasi? Muhammad Alfi itu dia bukan sih? Bukan ya? Siapa sih Muhammad Alfi itu? Oke, sorry, sorry. Jadi ada yang mau ditanya? Nggak ada yang mau nanya? Allah ya Allah. Oke, kenapa? Oke, karena nggak ada yang mau tanya, terus kita belum ada lagi mau presentasi, jadi kita akhiri kelasnya. Thank you guys. Thank you. Thank you. Terus yang hadir sekarang jangan lupa ses. Sekarang ses. NO NOW ya. Jadi yang di dalam Zoom kita on cam dulu yuk. Pada on cam yuk, kita foto. Oke, on cam, on cam. Rehan, Ramji, Nova, ya Nova, Iqmal, Kevin, Reva, Alfi. Oke. Ganteng banget sih Calvin langsung begini. Waduh, Rehan. Oke. On cam ya, ayo 1, 2, senyumnya guys. Oke, lagi ganti gayanya. Oke. Ramji. Di Rehan sama Ramji kok di tempat yang sama sih? Warna dindingnya sama ya? Lihat deh. Kalian tinggal satu rumah ya? Apalagi Beda, Kak. Beda jauh. tapi mirip tahu itu. Warnanya krem-krem gitu. Rambutnya juga sama. Jangan-jangan kalian Apa? enggak ada apa-apa. Ya udah.
Ya udah tuh udah. Ji, kok kenapa lu nggak itu Bayar Ji? uang kas. Nggak kuliah Bayar Ji? uang kas jangan lupa ya guys. Iya, apa? Bayar uang kas. Oh, bayar uang kas tuh. Iya. Oh, bis dia ada uang Ada kasnya. lunas ya uang kas ya. Asik, bisa jalan-jalan ke pulau. Ya udah oke. Udah. Ses ya. Dadah guys. Thank you.